Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Allah yang sampai hari ini masih ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu berkata pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sebab itu Tuhan kami meyakini Alkitab ini adalah suara Allah. Dan kami hendak membaca, mendengarkan suara-Mu Bapa lewat Alkitab yang hendak kami baca, kami dengar saat ini. Dan kami pun sungguh mengaku bahwa firman ini menjadi kekuatan ketika kami jatuh. Firman ini mengubah hidup kami Bapa. Dengan kekuatan diri kami sendiri kami takkan mampu untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami selalu membutuhkan Roh Kudus yang telah Kau curahkan bagi kami untuk terus mengartikan kebenaran firman Allah yang hendak kami baca, kami dengar saat ini. Biarlah Tuhan memberkati hati dan hidup kami untuk kami diisi dengan kebenaran firman-Mu lewat bibir mulut hamba-Mu orang berdosa ini. Sebab itu Tuhan, kuduskan hidup hamba-Mu dan layakkan hamba-Mu untuk terus memberitakan firman-Mu. Kemudian Tuhan berkati setiap firman yang hendak kami baca, kami dengar. Kiranya semuanya menjadi berkat bagi kehidupan kami untuk melangkah di hari ini. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang hendak disampaikan di hari ini ada di dalam Roma 15. Roma 15 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang berkata demikian. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya pernah bilang dalam khotbah-khotbah yang kemarin-kemarin di bulan-bulan kemarin bahwa ketika kita dipercayakan oleh Allah untuk melayani pekerjaan Tuhan, pasti kita akan berhadapan dengan berbagai macam manusia. Mulai dari karakter, mulai juga dengan suku, bahkan budaya kita masing-masing. Di dalam karakter manusia itu pasti ada perbedaan-perbedaan sekalipun kita mungkin satu ras, satu suku, satu budaya, tetapi ada karakter yang berbeda-beda. Demikian juga setiap orang dengan suku budayanya akan ada perbedaan-perbedaan tertentu. Di dalam tanggung jawab melayani juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bukan saja berhadapan dengan karakter, tetapi kita juga akan berhadapan dengan berbagai macam golongan-golongan tertentu. Ada orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi, ada orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan tinggi, ada yang mempunyai jabatan tinggi dan yang tidak punya jabatan tinggi, ada yang punya ekonomi baik dan tidak baik atau menengah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam karakter-karakter itu juga di dalamnya ada sikap yang tidak baik, ada sikap yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu sikap dari kehidupan kita adalah terkadang kita melihat orang yang melakukan sesuatu yang salah, yang tidak berkenan dengan firman Tuhan, kita malu untuk menegur mereka. Kita malu hati untuk menegur mereka. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka punya golongan, mereka punya jabatan, mereka punya kedudukan. Terkadang kita faktor malu hati untuk menegur mereka yang salah. Salah satu contoh misalnya,
Karena saya pendeta, pada saat saya melakukan yang salah di mata jemaat dan jemaat mungkin ada yang tahu tentang kesalahan saya, mereka malu untuk menegur saya. Karena saya punya jabatan sebagai pendeta. Karena saya punya pengaruh yang besar di dalam jemaat. Dan mereka pasti malu. Prinsip mereka malu untuk menegur karena saya pimpinan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, belajar dari Paulus. Paulus tidak pernah tidak pernah takut untuk menegur seseorang di dalam kesalahan. Paulus sangat berani untuk menegur orang di dalam kesalahan. Sebab itu, di dalam ayatnya yang ke-15 tadi dia katakan, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Mengingatkan tentang hal-hal yang tidak baik yang harus dibuang dari orang-orang yang adalah juga tanggung jawab Paulus untuk melayani atau dilayani. Dan mempertahankan yang baik dalam kehidupan mereka. Melakukan kebenaran firman Allah. Bagi Paulus satu jiwa sangat berharga di mata Allah. Dan bagi Paulus tugas tanggung jawabnya adalah menyadarkan setiap orang yang melakukan perbuatan yang salah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa Paulus mempunyai keberanian untuk menegur dan menulis surat untuk jemaat-jemaat di mana dia pernah melayani? Karena dia meyakini bahwa di dalam seluruh kehidupannya, Tuhan telah memberikan roh keberanian sebagai seorang gembala atau sebagai seorang hamba yang diutus. Karena bagi Paulus dia sudah juga berdiri di atas kebenaran firman Allah. Dan sangat disayangkan kalau satu jiwa melakukan hal yang salah tidak ditegur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam ayatnya yang ke-16 Paulus katakan, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Itu tujuan Paulus ketika dia mau menegur orang supaya orang itu kembali kepada Tuhan sebagai persembahan yang Paulus bawa untuk Tuhan. Bapak Ibu, terkadang kita memikirkan bahwa persembahan itu adalah persembahan pemberian uang, pemberian natura bagi para hamba-hamba Tuhan, bagi pelayanan. Tetapi bagi Paulus bukan soal itu. Bukan soal itu, tetapi Paulus sangat bertanggung jawab sekali lagi terhadap jiwa, dan bagi Paulus adalah persembahan jiwa untuk Tuhan. Itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Allah dalam hidup ini. Sekali lagi, Paulus tidak takut untuk menghadapi setiap orang-orang yang harus ditegurnya. Paulus tidak melihat kepada latar belakang jabatan. Paulus tidak melihat kepada kedudukan. Paulus juga tidak melihat kepada hal-hal yang lebih tinggi, yang punya ekonomi tinggi nanti berpengaruh dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa mendapatkan persembahan yang baik dari kehidupan mereka. Ya. Tetapi Paulus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, adakah sikap itu di dalam kehidupan kita sebagai seorang gembala? Beranikah kita menegur mereka yang salah untuk kembali ke jalan yang benar? Beranikah kita menegur yang punya kedudukan-kedudukan tinggi di dalam jemaat kita ketika mereka melakukan yang salah? Beranikah kita menegur mereka yang punya pengaruh besar dalam kehidupan pelayanan kita atau di tengah-tengah masyarakat kita? Kalau pertanyaan ini disampaikan, saya harus bilang bahwa
sedikit daripada kita yang berani untuk menegur mereka yang salah. Karena kita faktor malu hati itu. Dan kalau saja mereka juga jauh daripada kita karena kita menegur mereka dalam kesalahan. Tetapi Bapak Ibu ingat, Roh Kudus dicurahkan buat kehidupan kita untuk menjadi gembala yang berani, bukan menjadi gembala yang penakut. Karena soal ekonomi yang kita harus hadapi sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin. Tetapi juga Bapak Ibu harus ingat, satu jiwa di mata Tuhan itu sangat berharga untuk ditegur dan dikembalikan kepada Allah. Bapak Ibu, saya punya prinsip dalam jemaat ini. Kalau saya tidak menegur seseorang di dalam kehidupan mereka yang melakukan hal yang salah, bagi saya itu hutang darah. Itu hutang darah. Saya tidak mampu, saya selalu bilang untuk jemaat, saya tidak mampu untuk membayar hutang nyawa atau hutang darah itu. Sebab itu, saya berani untuk menegur mereka. Kalau mereka tidak kembali kepada jalan yang benar, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali saya serahkan untuk Tuhan. Saya bawa hanya dalam doa. Bapak Ibu, itu sifat saya di dalam jemaat ini. Dan saya bilang untuk teman-teman pelayan, dan saya selalu bilang untuk jemaat, karena saya sayang, saya mencintai sebagaimana Allah mencintai saya. Saya mau berkat itu bukan hanya untuk saya, tetapi Bapak, Ibu, dan jemaat harus juga diberkati. Dan harus kembali kepada Tuhan di jalan yang benar. Kalau ada jiwa yang mukanya sedikit pucat, saya bilang Bapak Ibu, sakitkah? Mari kita ke dokter. Mari kita berobat. Walaupun bagi saya tidak punya uang, tapi saya bilang mari kita pergi berobat. Saya tanya ada BPJS? Tidak. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Kalau mereka dibiarkan tetap sakit dan sakit, kita berdoa, tetapi kalau mujizat itu belum jadi, apakah kita tidak bertindak untuk membawa jiwa itu untuk ke dokter? Bagi saya, hidup dengan apa yang menjadi kemurahan Allah itu menjadi motivasi dalam kehidupan ini. Tetapi jiwa-jiwa itu perlu diselamatkan. Ya. Dengan kekurangan-kekurangan saya selalu mengangkat dan membawa mereka. Saya tidak pernah pikir uang saya ada ataukah tidak. Saya tidak pernah berpikir itu. Tapi saya bilang mari kita pergi ke dokter. Kalau tidak punya BPJS, saya bilang untuk keponakan atau siapapun, mari bantu, ada keluarga yang butuh untuk melayani, untuk dilayani. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai orang yang telah dianugerahkan kasih karunia, ia tidak takut untuk mengingatkan jemaat dalam tugas pelayanan pemberitaan Injil, karena tugas itu penting bagi pertumbuhan iman mereka. Bagi Paulus, orang-orang Kristen di Roma harus juga berani. Dan bukan hanya orang di Roma, tetapi juga kita dalam persekutuan The Power of Love ini. Kita harus berani. Bagi Paulus, orang-orang Kristen harus juga berani untuk saling mengingatkan tentang Injil Yesus Kristus kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, bahkan ras dan jabatan golongan. Ya, dan sebagainya Bapak Ibu. Demikian halnya yang diharapkan dari kita. Keberanian harus dimiliki orang ketika kita menjadi pemimpin. Menyampaikan kebenaran karena Injil Yesus Kristus. Berani untuk berbicara. Berani untuk berkata-kata. Berani untuk melayani. Berani untuk mendoakan. Berani untuk mengingatkan. Dan berani untuk menolong orang lain. Karena itu sifat malu hati dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita secara pribadi khususnya, mesti ditiadakan jika hendak melakukan peran sebagai gembala yang melakukan pelayanan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Asalkan yang hendak kita sampaikan itu adalah demi sebuah kebaikan, demi sebuah pembaharuan, demi sebuah perubahan hidup dan kemajuan, lalu disampaikan dengan santun, maka marilah kita berani untuk melakukannya dalam seluruh proses pelayanan dan pemberitaan Injil Allah. Supaya jiwa-jiwa itu datang untuk hormat dan kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Shalom.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Pagi hari ini kami datang lagi Bapa mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau percayakan bagi hamba untuk menyampaikannya dalam persekutuan The Power of Love ini. Supaya kami ada dalam pembaharuan hidup sebagai seorang gembala, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pemimpin yang Tuhan tempatkan di dalam jemaat, di dalam masyarakat di mana kami ada. Kami memiliki keberanian untuk memberitakan Injil Allah tanpa takut untuk menghadapi setiap pergumulan dan tantangan. Tuhan tolong supaya kami terus diberikan kemampuan untuk mengangkat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dalam hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak lagi berbicara, tetapi hamba percaya kekuatan Roh Kudus-Mu akan mengartikan kebenaran firman Allah bagi seluruh kehidupan kami semua yang mendengarkannya. Baik dalam persekutuan The Power of Love, tetapi juga mereka yang akan mendengarkannya di dalam pemberitaan selanjutnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami semua yang telah mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya kebenaran firman Allah tidak akan kembali, tetapi akan menjadi buah bagi kehidupan kami semua. Terpujilah